Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Herdi di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau bahas lagi ya teman-teman soal tentang SKB keperawatan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seperti ini lagi ya. Oke, kita lanjut aja langsung untuk tema kali ini yaitu soal dan pembahasan SKB CPNS Perawat tentang Undang-Undang Kesehatan ya teman-teman. Sesuai kisi-kisi Menpan RB 2019-2020 ya. Kita langsung lanjut aja ke soal ya teman-teman. Soalnya di sini nomor 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 yang mengatur aborsi terdapat dalam pasal A. Pasal 70, B. Pasal 71, C. Pasal 73, D. Pasal 74, atau E. Pasal 75. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu E ya teman-teman. Pasal 75. Kita lanjut ke pembahasan. Dalam pasal 75 di sini di poin 1 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan di poin 2-nya larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau poin B-nya, kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Lalu poin 3-nya di sini, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Poin 4, ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, itu dia jawabannya ya teman-teman. Gimana? Sudah jelas mungkin lah ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman, ke soal nomor 2. Di soal 2 di sini setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, rahasia klien boleh diungkapkan dalam hal sebagai berikut, kecuali A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Permintaan keluarga klien, D. Kepentingan masyarakat, atau E. Izin yang bersangkutan. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu C ya teman-teman, permintaan keluarga klien. Mari kita lanjut ke pembahasan. Di sini dalam pasal 57 poin 1, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Di poin 2-nya, ketentuan mengenai hak atas kerahasiaan kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal A. Perintah undang-undang, B. Perintah pengadilan, C. Izin yang bersangkutan,
D. Kepentingan masyarakat, atau E. Kepentingan orang tersebut. Sehingga jawabannya C ya teman-teman, permintaan keluarga. Oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 3 ya. Pada kondisi tertentu, aborsi boleh dilakukan dengan syarat sebelum usia kehamilan. A. Sebelum usia kehamilan 6 minggu. B. Sebelum usia kehamilan 7 minggu. C. Sebelum usia kehamilan 8 minggu. D. Sebelum usia kehamilan 9 minggu. Atau E. Sebelum usia kehamilan 10 minggu. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu A ya teman-teman, sebelum usia kehamilan 6 minggu. Mari kita lanjut ke pembahasan. Dalam pembahasan di sini ada pada pasal 76 Undang-Undang Kesehatan ya teman-teman. Aborsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 hanya dapat dilakukan A. Sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan hal darurat medis. Itu mungkin tadi penjelasannya. Gimana teman-teman, sudah jelas? Cukup mudah ya ini buat teman-teman mungkin. Oke, lanjut lagi ke soal selanjutnya ya teman-teman. Kita langsung lanjut lagi ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 di sini besaran anggaran kesehatan dalam APBN yang dialokasikan oleh pemerintah pusat minimal sebesar A 4%, B 5%, C 10%, D 15%, atau E 20%. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu B ya teman-teman, 5%. Oke, kita lanjut ke pembahasan dulu ya teman-teman. Di sini di dalam pasal 171.1 besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. Di poin 2-nya ya teman-teman, ini sebagai pengecoh nih, jadi bacain aja ya. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dialokasikan minimal 10% ya teman-teman dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. Jadi di sini teman-teman hati-hati kekecoh antara APBN dan APBD ya teman-teman. Jadi harus dihafal antara APBD dan APBN ya. Oke, itu dia teman-teman penjelasannya. Apakah sudah jelas? Oke, kita lanjut aja ya ke soal selanjutnya kalau sudah jelas. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Soal nomor 5 ya, ini nomor yang terakhir. Upaya perbaikan gizi diprioritaskan kepada kelompok rawan. Berikut ini yang termasuk kategori kelompok rawan adalah A. Bayi dan balita, B. Masyarakat miskin, C. Lansia, D. Anak usia sekolah dasar, atau E. Semua jawaban benar. Oke, jawaban yang paling tepat untuk soal ini yaitu A ya teman-teman, bayi dan balita. Kita lanjut ke pembahasan. Di sini ada dalam pasal 142 di poin 1, upaya perbaikan gizi dilakukan pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan. Adapun poinnya di sini ada ABC ya teman-teman. A itu bayi dan balita, B remaja perempuan,
dan ibu hamil dan menyusui. Jadi teman-teman langsung ketemu jawabannya, yaitu bayi dan balita ya teman-teman. Lalu untuk poin-poin selanjutnya mungkin boleh dibaca-baca lagi ya teman-teman, atau dibaca deh, ini kayaknya yang nomor 2 penting juga nih. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar angka kecukupan gizi, standar pelayanan gizi, dan standar tenaga gizi bagi berbagai tingkat pelayanan. Adapun di poin 3, pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kecukupan gizi pada keluarga miskin dan dalam situasi darurat. Yang keempatnya, pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan informasi yang benar tentang gizi kepada masyarakat. Lalu poin 5-nya, pemerintah daerah dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. Oke, itu dia penjelasannya ya teman-teman, sudah cukup jelas mungkin jawabannya apa. Gimana teman-teman, cukup mudah kan soal-soalnya ya. Buat teman-teman yang punya soal-soal untuk belajar lagi SKB, boleh teman-teman sharing, boleh DM di IG kita di Papa Gaptek, atau di Twitter juga boleh. Nanti teman-teman kirim di sana, nanti coba kita bahas sama-sama ya di video selanjutnya ya teman-teman. Atau teman-teman sudah tes SKB CPNS, boleh teman-teman sharing juga di kolom komentar FR-nya seperti apa, atau DM di IG Papa Gaptek atau Twitter Papa Gaptek. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi menarik seputar ini ya teman-teman. Oke, terima kasih. Bye bye. Hari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.